Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa. Saat ini kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Pak Heru Purwadi, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Selamat malam Pak Heru. Ya, selamat malam Mas Wilson. Baik Pak Sehat Heru, semua, saat Mas ini Wilson. sehat selalu Pak Heru. Pak Heru, bagaimana Ya, saat ini kondisi lokasi wisata di kawasan Yogyakarta? Apakah sudah mulai ramai dan seperti apa penerapan protokol kesehatannya Pak? ya kalau di Yogyakarta kan yang di kota itu yang dibuka baru satu di GL Zoo atau Bonbing Gembira Loka. Dan mereka teman-teman di Bonbing sudah punya satgas tersendiri yang menyangkut tentang bagaimana supaya para wisatawan nanti memenuhi aturan segala macam. Sehingga kami lebih upaya untuk menertibkan. Yang kedua yang kami lakukan berkaca dari kasus Sabtu Minggu yang lalu yang terlihat bahwa jumlah bis yang saat ini datang kemarin itu sampai 135 bis, padahal kita belum membuka tempat-tempat wisata. Nah, kemarin kita halau tidak masuk kota Yogyakarta, yang akibatnya mereka memang tidak bisa masuk kota Yogyakarta. Nah, oleh karena itu saya berharap seluruh para penumpang ataupun juga para mereka yang mau berwisata itu harus mulai melengkapi diri dengan sebagaimana aturan Satgas bahwa kita harus menyiapkan kartu vaksin maupun swab negatif antigen. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan sweeping terhadap mereka. Yang pertama akan kita halau seluruh kendaraan yang tidak membawa itu semua, termasuk yang tidak bertujuan ke Bonbing tidak akan kita izinkan karena memang kita masih membatasi jumlah wisatawan yang masuk Jogja. Jadi kita sebenarnya sudah 2 minggu sebenarnya kita sudah mencoba menahan supaya tidak terjadi banyak orang yang sebenarnya belum saatnya dibuka sudah pada datang, itu sudah kita buat gitu. Baik. Jadi Kalau memang, untuk Satgas sendiri, berapa orang yang diturunkan untuk menjaga wisatawan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan di titik-titik mana saja, Pak? kalau kita itu ada beberapa lapis ya, yang tingkat DIY provinsi itu di perbatasan-perbatasan, di terminal-terminal tertentu di pinggiran kota itu nanti akan ada juga harapannya sudah ada screening yang dijalankan. Jadi mereka yang masuk pun sudah harus terseleksi. Kemudian masuk kota pun juga akan kita screening dan kita tidak semua kendaraan bisa masuk kota karena kita batasi juga supaya tidak terjadi over kapasitas sebagaimana aturan kan itu. Kemudian di tempat destinasi wisata itu satgasnya kita tempatkan karena setiap destinasi wisata mereka wajib mempunyai satgas sendiri, baik satgas di dalam maupun di luar. Baik. Dan kita berada di luar dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaannya. Baik, saya ke Pak Miko. Pak Miko, perlukah ada standar juga mengenai jumlah satgas yang diturunkan ke lapangan untuk memastikan lokasi wisata ini tidak menjadi klaster baru di saat ini PPKM sudah mulai menurun angkanya? Ya, jadi satgas itu ada satgas kecamatan, ada satgas kabupaten, ada satgas desa. Kemudian kalau di tempat wisata itu harus membentuk satgas. Nah, kalau kita mengharapkan satgas desa atau satgas kelurahan atau satgas kecamatan itu ikut, maka itu menurut saya perlu bayaran khusus kalau harus mengamati pengunjung tempat wisata begitu. Jadi menurut saya jangan terlalu diharapkan satgas kecamatan atau desa begitu mas atau kelurahan. Jadi diharapkan adalah satgas tempat wisata tersebut begitu. Nah, satgas ini kalau mendeteksi ada orang yang terdeteksi positif atau infeksi COVID-19 pada peduli lindungi ini, tidak ada peraturannya, paling bisa menghimbau untuk memulangkan dia ke rumahnya. Tapi kalau orangnya bareng dengan keluarganya, kemudian dia pulang harus bareng dia pasti akan nunggu di pintu masuk begitu. Jadi itu pun sangat berbahaya begitu kalau dia harus tidak masuk dan menunggu di pintu masuk. Jadi bayangkan kalau semua yang masuk kemudian kalau dia sempat berdekatan, kalau tidak tahu berdekatan dengan kasus itu ya akan harusnya menurut saya
di tempat wisata itu harus ada tempat isolasi. Kalau kemudian diketahui dari Baik. peduli lindungi ini, kemudian dia harus diisolasi kalau tidak pulang begitu, Mas. Baik, saya ke Pak Heru. Pak Heru, tadi ada masukan dari Pak Miko bahwa tempat wisata ini sebaiknya ada tempat isolasi. Apakah itu juga sudah disiapkan di Yogyakarta? Mengingat saat ini juga Yogyakarta sudah mulai ramai tadi dengan wisatawan meskipun jumlahnya dibatasi. Ya kan kita sudah peduli lindungi semua. Jadi tempat-tempat wisata yang diizinkan kan sudah ada peduli lindungi. Begitu dia warnanya hijau masih masuk. Warna kuning masih dimungkinkan masuk. Warna merah dan warna hitam kan nggak mungkin. Warna hitam bahkan kita langsung harus angkat masuk ke isoter. Isoter kan kita pusatkan di beberapa tempat yang nanti menjadi isolasi terpadu yang ada di. Jadi mereka yang nanti scan QR code-nya peduli lindungi dan kedapatan hitam, ya langsung kita angkut. Karena hitam berarti dia itu terpapar. Kalau merah berarti mungkin dia belum vaksin sama sekali dan belum ada swab negatifnya segala macam itu. Nah itu yang nanti mereka belum boleh masuk. Yang boleh masuk kan yang hijau dan kuning. Baik. Yang merah dan hitam kan yang boleh masuk. Yang hitam bahkan langsung diangkat untuk diisolasi. Baik, nah di Yogyakarta ini juga kan umumnya wisata keluarga. Bagaimana dengan orang tua yang membawa anak di bawah usia 12 tahun? Apakah diizinkan juga ke tempat wisata namun dengan syarat tertentu dan apa syaratnya, Pak Heru? Ya itu memang dilema bagi Bonbin Gembiraloka ya. Minggu yang lalu itu ada lebih dari 100-an kendaraan yang tidak boleh masuk karena membawa anak-anak. Jadi kemarin hari Minggu kemarin kan Bonbin sudah buka juga dan ada 100-an kendaraan yang tidak boleh masuk karena mereka membawa anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun. Jadi ya mereka mau tidak mau harus mengikuti aturan itu, ketentuan itu sehingga mereka menegakkan juga di tempat sana, di tempat wisatanya. Jadi ini memang dilemanya adalah ketika yang dibuka adalah tempat-tempat wisata yang berbau anak-anak atau mal-mal yang berbau anak-anak, mereka tidak boleh masuk di tempat arena itu. Jadi ya ini menjadi problem kita dan menurut pengalaman kita sebelum PPKM, ketika vaksinasi belum begitu kuat dilakukan, itu memang bis itu 60% kebanyakan tidak membawa kelengkapan swab negatif antigen atau zaman dulu masih kelengkap bentuk bahwa dia sehat. Yang kendaraan pribadi ya hanya 10-15% yang tidak melengkapi diri. Itu yang sebelum PPKM ya. Tapi sekarang karena mungkin sudah vaksinasinya sudah sedemikian meluas, saya kira mungkin sebagian besar sudah vaksinasi. Nah, dan antigennya kan sekarang juga lebih murah. Baik, lalu apa tanggapan dari pengusaha di sana, Pak Heru? Mengingat di sana cukup banyak pengusaha, tidak hanya pengusaha wisata, namun juga UMKM yang tergantung dengan wisatawan. Apa desakan mereka kepada pemerintah daerah? Kalau sebenarnya kan sangat ditentukan oleh keluarga ya, kalau baik di masa sekarang ini. Karena kalau yang rombongan-rombongan itu ada, tetapi lebih banyak one day tour ya. Nah, para pengusaha-pengusaha ini kan kalau para PKL dan sekitarnya itu yang penting kan mereka ada kesempatan untuk berjualan. Tetapi karena memang masih dibatasi 25%, otomatis kan juga tetap nggak bisa maksimal. Sehingga ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menyadar. Jadi ini graduasi dalam upaya pembukaan itu kan terselip nilai edukasi bagi masyarakat untuk mulai hati-hati sejak awal kan tuh. Kalau kita langsung buka itu ya kita punya pengalaman di tahun lalu yang sampai kemudian meningkat sedemikian drastisnya di tahun lalu sehingga pada akhirnya berpuncak pada bulan Desember Januari itu kan menjadikan kita belajar dari itu. Makanya dibuka secara graduasi ini salah satu strategi untuk juga menyelipkan edukasi bagi masyarakat untuk terbiasa dalam adaptasi kondisi yang baru ini. Baik, artinya pelonggaran di masa PPKM ini tidak hanya melonggarkan secara aturan agar geliat wisata bisa semakin meningkat, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak terburu-buru untuk sehat. beraktivitas. Yang penting sehat dulu. Betul sekali. Selalu kita ingatkan, nanti kalau kita mengabaikan itu, kita bisa buka minggu, 2 minggu, sebulan, tapi setelah itu kalau ditutup 2 bulan gimana? Betul sekali, lebih baik perlahan ya seperti itu. Iya. Siap, terima kasih Pak Heru Purwadi, Wakil Wali Kota Yogyakarta, dan juga terima kasih Pak Triunis Miko, Epidemiolog Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara.
Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Kita harapkan meskipun saat ini lokasi wisata sudah mulai dibuka, namun jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dasar saja, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live stream MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.